Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, amma ba'du. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum dimulainya pembelajaran, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan ilmu yang bermanfaat dan Allah Subhanahu wa taala lancarkan aktivitas kita pada hari ini. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah pada hari ini kita akan mempelajari bab 7, melejitkan diri dan memaksimalkan potensi, kerja keras dan tanggung jawab. Baik, pada slide pertama kita akan membahas tentang kerja keras. Kerja keras adalah melakukan kegiatan secara sungguh-sungguh tanpa mengenal lelah, tidak akan berhenti sebelum target kerja tercapai, dan selalu mengutamakan kepuasan hasil pada setiap kegiatan yang sudah dilakukan. Islam sangat menekankan umatnya agar bekerja keras, berusaha dengan penuh kesungguhan, baik untuk urusan dunia, apalagi akhirat. Bentuk contoh kerja yang dapat dilakukan dalam segala aspek kehidupan seperti ketika menuntut ilmu, mencari nafkah, atau saat menjalankan tugas, menunggu keajaiban dari langit, bermalas-malasan, berpangku tangan tanpa berbuat apa-apa. Semua itu bukan sikap orang yang beriman. Oke, lalu di sini ada ciri-ciri sikap kerja keras. Yang pertama adalah tekun. Tekun diartikan dengan rajin dan bersungguh-sungguh. Cara membiasakan sikap tekun adalah membuat perencanaan secara matang, kemudian bersungguh-sungguh terhadap aktivitas yang dilakukan. Tidak cepat putus asa saat menemui kesulitan. Lalu yang kedua ada ulet. Ulet diartikan dengan kuat, tidak mudah putus, tidak getas, tidak rapuh, tidak mudah putus asa dalam mencapai cita-cita atau keinginan. Lalu yang ketiga ada teliti. Teliti diartikan dengan cermat, seksama, dan hati-hati. Sementara itu, cermat diartikan dengan seksama, teliti, berhati-hati dalam mengerjakan sesuatu. Oke, pada slide selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana cara membiasakan kerja keras. Yang pertama yaitu saat bekerja dan berusaha, hendaknya diniatkan hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Lalu setiap memulai pekerjaan, awali dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, lakukan semua tugas dengan penuh kesungguhan dan sepenuh hati. Lalu akhiri pekerjaan dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian serahkan hasil usaha atau ikhtiarnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu di sini juga ada hikmah bekerja keras. Ya, yang pertama dapat mengembangkan kemampuan diri seperti bakat yang dimiliki, minat pada sesuatu atau potensi lain yang dimiliki. Lalu dapat membentuk diri agar memiliki sikap tanggung jawab dan disiplin dalam segala aspek kehidupan. Lalu mampu mengangkat derajat dan martabat sebagai manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Selanjutnya, meningkatkan taraf hidup seorang muslim dalam kehidupannya sebagai masyarakat. Lalu yang terakhir, mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kerja keras merupakan bagian dari perilaku akhlakul karimah. Baik, dalam slide selanjutnya kita akan membahas tentang tanggung jawab. Tanggung jawab dapat diartikan sebagai beban kewajiban suatu pekerjaan atau tugas yang harus dipikul sesuai dengan ketentuan, atau juga sikap seseorang dalam bentuk kesediaan dan kemauan untuk menyelesaikan kewajiban yang diterimanya. Baik, di sini juga ada bentuk-bentuk tanggung jawab. Yang pertama itu tanggung jawab terhadap agama. Tanggung jawab seseorang hamba terhadap agama diantaranya belajar, beramal, berdakwah amar ma'ruf nahi munkar, dan menjaga persatuan dan kesatuan antar sesama umat Islam. Lalu yang kedua ada tanggung jawab terhadap diri sendiri, yaitu diantaranya Islam melarang keras perbuatan merusak diri sehingga merugikan fisik,
moral, dan mental. Islam tidak membenarkan seseorang yang lahiriahnya baik dan terpuji, sementara jiwa dan batinnya rusak. Lalu Islam menganjurkan kebahagiaan diri harus diupayakan terlebih dahulu, baik ke pihak lain dengan tidak meninggalkan tanggung jawab kepada diri sendiri. Lalu yang ketiga ada tanggung jawab terhadap keluarga, yaitu diantaranya pemenuhan hak pribadi tidak boleh merugikan pihak lain, termasuk hak keluarga. Setiap pribadi yang menjadi bagian dari keluarga masing-masing memiliki tanggung jawab yang harus dipenuhi. Tanggung jawab terhadap keluarga menempati urutan kedua setelah pemenuhan tanggung jawab pribadi. Lalu yang keempat, tanggung jawab terhadap pekerjaan. Bekerja adalah bagian dari kehidupan. Oleh sebab itu, Islam mendorong setiap umatnya untuk berusaha keras mencari nafkah atau bekerja, dan tidak menyetujui pribadi-pribadi yang malas. Lalu yang kelima, tanggung jawab terhadap masyarakat. Sebagai bagian masyarakat, setiap pribadi bertanggung jawab tercapainya kedamaian dan ketentraman masyarakat, karena antara pribadi sangat berbeda tanggung jawabnya, dan ada yang ringan dan juga ada yang berat. Lalu poin terakhir yaitu tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Bagi muslim, adanya negara bukanlah menjadi tujuan utama. Negara adalah alat dan sarana. Baik, kita masuk kepada slide terakhir yaitu poin C, kaitan perilaku kerja keras, jujur, tanggung jawab, adil, dan toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Kerja keras adalah akhlak Islam yang menghiasi kehidupan umat Islam di masa lalu, namun sudah memudar pada generasi masa kini. Dalam Quran Surat At-Taubah ayat 105 yang artinya, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Ayat tersebut menginspirasi kita bahwa kerja keras harus dilandasi kejujuran atau siddiq. Siddiq adalah inti dari keimanan. Orang yang berlaku sangat jujur disebut siddiq. Abu Bakar mendapat julukan as-siddiq karena kejujurannya dalam meyakini kerasulan Nabi Muhammad SAW. Jujur terkadang makna kebenaran. Pelaku kejahatan yang jujur tentu tidak disebut siddiq. Kejujuran mengantarkan pengakuan terhadap realitas bahwa dalam kehidupan ini terdapat banyak keragaman atau pluralitas. Dampaknya kejujuran melahirkan toleransi, sebab toleransi dimaknai sebagai sikap membiarkan orang-orang mempunyai keyakinan lain dan menerima kenyataan itu, karena mengakui hak kebebasan setiap orang dalam hal keyakinan hatinya. Jadi toleransi menjadi kebutuhan utama untuk menjembatani perbedaan dan keragaman yang ada. Dengan begitu, akan mudah untuk mendapat keputusan yang adil, dan ketika memutuskan keputusan yang adil, maka akan melahirkan sifat toleransi. Baik, mungkin cukup sekian penjelasan dari Bapak. Jika ada pertanyaan, silakan tanya di kolom komentar atau di grup WA. Mari kita tutup pembelajaran ini dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.